satu-satunya kemenangan sudah ada dalam hidup kami, ada dalam tangan kami. Karena nama Yesus yang berkuasa tinggal dalam diri kami. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Amin Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan persembahan kita pagi hari ini. Perpuluhan, persembahan syukur dan juga dana diakonia. Kita berdoa Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sampai minggu ini. Amin. Di masa lockdown yang ke-56 hari kami tetap beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan dan penyediaan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas kami. Kami bersyukur untuk atambuah dalam perlindungan dan kedaulatan Tuhan. Kami terus berdoa untuk Kupang, So, Ekepa, Ya Tuhan, Sabu, Rotendau, Pulau Flores, Sumba, dan Pulau Alor, Kota Kupang. Kami memberkati Nusa Tenggara Timur dalam nama Yesus. Dengan iman dari setiap rumah kami mengangkat hati kami dan menghentikan semua virus, dimatikan di dalam nama Yesus. Apapun namanya virus ini, nama Yesus jauh lebih berkuasa. Yes, amin Tuhan. Kami mendoakan semua saudara-saudara kami yang positif, yang sakit, yang PDP, yang ODP. Yesus, semua angkat tangan dan kita sepakat mendoakan. Kami percaya NTT akan keluar. Ada banyak kesaksian, ada perjumpaan dengan Tuhan. Dalam keadaan ini, orang-orang akan berseru kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah roh pertobatan mengalir di setiap hati, di setiap rumah, di setiap desa pagi ini. Kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian umat. Apapun keadaan kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan, khusus untuk semua jemaat Kalvari Misi dan semua anak rohani dimanapun berada. Tuhan memberkati kami semua dan umat Tuhan yang mengikuti siaran ini. Kami akan menabur untuk pelayanan diakonia, untuk membantu saudara-saudara kami yang sedang mengalami dampak dari COVID-19 ini Tuhan, dampak ekonomi. Biarlah kami yang lebih boleh berbagi bagi saudara-saudara kami yang kekurangan, sehingga semua kami dapat bersyukur dan bersukacita dan berkata Tuhan baik buat kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menghibur dan menguatkan kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan setiap hari. Amin. Engkau berkata kami tidak usah khawatir tentang apa yang kami makan dan kami pakai, sebab hidup ini lebih penting dari makanan dan pakaian. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Waktu kami mencari Tuhan, maka Tuhan Engkau akan menyediakan segala yang kami perlukan. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu di tengah-tengah keadaan ini. Biarlah ada jalan keluar untuk solusi ekonomi mereka Tuhan. Memberkati tangan mereka, berikan hikmat, berikan roh pengertian, kreativitas Tuhan, sehingga ada inovasi baru. Tangan ini akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, segala penyakit sampar wabah disingkirkan dari rumah kami dalam nama Yesus Tuhan. Dan berkat Tuhan tercurah atas kami. Pagi ini kami akan membawa persembahan syukur kami. Semua persepuluhan kami bawa dengan hormat kepada Tuhan. Kami berani percaya Tuhan akan memberkati kami yang setia dan taat. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini persembahan kami, seluruh keluarga kami. Kami persembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, sungguh hidup ini adalah anugerah. Kami bersyukur, roh sukacita, roh kekuatan mengalir di hati kami pagi ini. Hanya dekat dengan Engkau kami tenang, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada ketentraman, kedamaian yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Bawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah terima kesembuhan, terima kekuatan, terima penghiburan, dan terima semua berkat yang Tuhan sediakan di bawah sorga yang terbuka, terjadi, tergenapi atas hidup dan keluarga kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian ini hanya dekat Allah saja. Aku tenang.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami untuk lebih dekat dengan Tuhan pagi ini, bahwa kami lebih intim denganmu ya Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, Daripadanya lah keselamatanku. katakan hanya Dia gunung batuku, Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan bagi Dia. Hanya dekat Allah saja aku tenang. katakan dengan iman, daripadanya keselamatan. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. kita bangkit berdiri, katakan Hanya dekat Allah saja aku tenang. mari seisi rumah kita agungkan Tuhan. Daripadanya lah keselamatanku. Katakan hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagi dengan iman, hanya dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin Amin Tuhan. Daripadanya lah keselamatanku. Angkat tangan dan deklarasikan, Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. marilah berkuasa dalam pujian ini. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya dekat Allah saja hati kami tenang. Pagi ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk perkataan Tuhan. Biarlah perkataan hidup Terima kasih, yang Tuhan. keluar dari isi hati Tuhan tertanam dalam hati kami ya Bapa. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Suami, istri dan anak-anak, pastikan hati kita lembut. Hati kita mau dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi setiap kami. bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siap
sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. curahkan kuasa-Mu Tuhan, Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari angkat tangan, katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, amin Jesus. Tuhan, Katakan penolong, penolong hidupku. ku siapkan hatiku Tuhan, Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar. Dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. bersyukur pada Tuhan pagi ini. Amin Tuhan. Sediakan panah hati yang terbaik. Biar Tuhan selidiki hati kami pagi ini. Bapa, sucikan kami dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Baharui setiap hati kami pagi ini Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Biarlah Engkau angkat hatimu kepada Tuhan pagi ini. Kalau kita ada sampai pagi ini, bukan karena kuat dan gagah, tapi oleh roh Tuhan, oleh firman-Nya di dalam kita, di dalam nama Yesus. Terima kasih, Terima kasih Tuhan. terima kasih. Kami percaya Engkau dengan segenap hati kami. Roh Kudus mengalir di dalam kami, membaharui kami pagi ini, menyucikan kami Tuhan. Kami menunjukkan mata kami, hati kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa menyucikan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sanjung Engkau Tuhan. Berbicara buat kami pagi ini, sebab kami sudah siap dengar suara-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa hanya karena pertolongan Tuhan kita ada sampai pagi ini. Katakan amin. Tuhan pagi ini bicara begitu kuat bahwa fokus kita harus tertuju kepada Tuhan. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Waktunya untuk kita bangkit dengan otoritas untuk menghentikan semua virus, menghentikan semua pekerjaan Setan di atas bangsa kita. Karena saudara sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Peperangan ini bukan peperangan seseorang. Peperangan ini adalah peperangan kita semua untuk berdiri sepakat, sehati, ya, untuk sungguh-sungguh menghentikan segala pekerjaan musuh. Dan saya percaya
Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan sedang bergerak untuk menyatakan kuasa dan kedaulatannya. Pagi hari ini saya masih mau ajak kita berbicara dari kitab 1 Samuel. Kita sudah pasal 2, pasal 3 dan seterusnya. Saya ingin kita melihat pasal 1. Bagaimana kuasa doa itu meruntuhkan tembok kemustahilan. Semalam-malaman saya merenungkan bahwa dikatakan Hana itu mandul karena rahimnya ditutup oleh Tuhan. Ini yang tutup nih Tuhan, bukan setan, bukan orang. Tapi kuasa doa itu meruntuhkan ketidakmungkinan. Sebab kalau Tuhan yang menutup, siapa yang bisa membuka? Kalau orang tutup, setan tutup, kita bisa. Karenanya doa yang meruntuhkan semua tembok ketidakmungkinan. Itu judul khotbah saya pagi ini. Saya percaya saudara sudah dibangun menjadi orang benar, amin. Benar itu bukan menghibur kita, tapi untuk berdiri dengan otoritas. Untuk kita mengambil alih kota-kota, bangsa-bangsa bagi kerajaannya. Segala bangsa harus sujud menyembah kepada Tuhan. Sebab langit dan bumi ini kepunyaan Tuhan. Katakan amin. Kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan setan. Setan ini in the cost. Bilang, setan cuma in the cost. Dia bukan pemilik. Kita harus usir dia di sini. Dia cuma numpang, katakan amin. Sudah bisa bayar, langit itu takhta Tuhan dan bumi itu tumpuan kaki Tuhan. Kalau bumi ini tumpuan kakinya, bagaimana setan mau merajalela? Karenanya kita harus bangkit dengan satu doa, dengan satu keyakinan iman untuk meruntuhkan segala tembok-tembok ketidakmungkinan. Saudara rasa ini tidak mungkin kan? Ini kita doa-doa, ini kok jumlahnya tambah banyak ini ya, yang positif. Sepertinya setan mau bilang jangan doa lagi. Untuk apa kalian doa 56 hari? Doa terus, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, mari kita baca Alkitab. Ada seorang laki-laki di Ramataim, Sopin, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Eliu bin Tohu bin Sub. Coba semua baca yang pegang mic di sini. Seorang Efraim, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Semua yang di rumah juga baca Alkitab, buka mulut dan perkatakan firman. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Buka mulut semua. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini,
tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapannya. Katakan amin. Mencurahkan isi hatiku di hadapannya. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Semalam-malaman saya merenungkan ayat ini, sungguh-sungguh sangat memberkati saya. Samuel artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Saya tidak tahu permintaan saudara pagi ini apa. Mungkin bertahun-tahun. Dan saudara sudah sampai di satu titik sepertinya tidak mungkin karena sudah bertahun-tahun. Semalam saya juga pikir-pikir tentang Penina. Ya, saudara lihat. Setiap tahun mereka tidak ditulis berapa tahun, tapi setiap tahun Elkana membawa istrinya ini pergi beribadah di Silo. Dan Alkitab berkata, Tuhan, faktanya Tuhan yang menutup kandungan Hana. Ini bukan ada masalah penyakit. Tuhan yang menutup kandungannya. Jadi kalau setiap kali pergi beribadah, Penina itu dikatakan demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Bilang dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bagaimana mungkin Penina pergi ke rumah Tuhan dan menyakiti Hana? Ada orang kayak Penina. Ya, Hana, jadi selalu menghina, ya, menghina Hana karena Hana itu mandul, ya, sehingga Hana itu punya satu tekanan di dalam batinnya, ya. Satu ayat 6 bilang madunya itu selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Bilang dia selalu menyakiti. Ada hal-hal yang bikin kita gusar terus menerus. Saya tidak, semalam-malaman Tuhan bilang, apa yang buat kau gusar? Bertahun-tahun. Ya. Madunya, ini namanya madu tapi tidak manis, pahit. Ini madu jenis pahit. Ya. Saya tidak tahu ini madu apa yang pahit ini ya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Jadi Hana itu hatinya gusar. Saya tidak tahu saudara punya hati gusar. Mungkin dengan peristiwa pandemik ini, saudara gusar gak bisa tidur setiap malam. Bagaimana mau kerja? Ya. Saya tanya sama Tuhan, sampai kapan kita ibadah di rumah seperti ini? Ya. Dan kita ibadah nih 56 hari ini. Ya. Ini ibadah lebih mahal daripada di gereja.
siaran langsung setiap hari. Ya, Tuhan sedang menguji ketaatan kita. Ya. Kemarin tanggal 15 ada surat edaran lagi dari pimpinan kami GBI di pusat untuk betul-betul menghormati keputusan pemerintah untuk kita social dan physical distancing, supaya memutuskan mata rantai ini. Kalau kita semua melawan, maka kita lebih memperpanjang lagi ini. Ya, anggap remeh sesuka hati, akhirnya satu orang ini menularkan kepada ratusan orang. Ratusan ini tidak tahu sudah pergi kemana lagi menular. Kapan selesai? Itu karena ketidaktaatan. Tuhan bilang kepada saya satu kata penting, jangan ceroboh. Kecerobohanmu itu muncul karena ketidaktaatan. Saya seumur hidup ini belum pernah loh tidak keluar rumah 56 hari. Tidak ke toko, tidak ke pasar, tidak ke warung, keluar depan rumah ke sana juga. Jalan raya juga tidak, paling sini dapur belakang rumah. Sampai saya bilang, Tuhan sepertinya saya sudah mau bosan. Tapi Tuhan bilang, nantikan aku. Dorong diri kita untuk menantikan Tuhan. Ya, ya. Ada hal-hal yang membuat kita begitu gusar. Tapi Tuhan tidak punya rencana supaya kita gusar. Kita terlalu bermain di area jiwa, perasaan. Makanya disuruh bangun manusia roh. Kita menekan semua kegusaran, kekhawatiran, kecemasan, dan kesedihan. Saya tidak tahu ada berapa banyak orang yang sedih di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa kehilangan orang-orang yang terkasih. Ya, Hana ini sedih sampai tidak mau makan. Ya, ya ini penyakit lambungnya naik sudah, sedih terus. Ya, kesedihan menekan hidupnya dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Ya. Dan ayat 9, setelah mereka habis makan dan minum, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya. Lalu dia bernasar. Nasarnya bilang begini, Tuhan semesta alam, satu, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu. Tadi malam saya baca ini. Seperti dia tanya, Tuhan apakah engkau tidak melihat kesengsaraan ini? Kalau engkau sungguh-sungguh memperhatikannya, apa Tuhan tidak tahu ada pandemik ini? Ya. Berapa banyak orang yang berdoa? Berapa orang yang sudah menangis? Ya. Kalau engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingatkan kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Tuhan ingat saya. Jangan lupakan saya. Tolong ingat saya. Berapa kali di dalam hidup kita berpikir Tuhan sudah melupakan kita. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak lihat kita. Sepertinya Tuhan pilih kasih kan. Tuhan ini tidak buta. Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, yang punya mata bisa melihat. Hari ini meletakkan percaya kita kepada Dia. Kalau engkau mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, langsung dia minta, jelas. Dia tidak minta anak apa, perempuan atau apa, terserah. Laki-laki ini menantang imannya. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan dimanapun berada, doa yang meruntuhkan semua tembok-tembok ketidakmungkinan lahir dari satu keyakinan sungguh bahwa Allah ada. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Dia. Doa yang lahir
dari satu keyakinan yang kokoh bahwa Allah ada, Allah melihat, dan Allah sanggup bertindak. Keadaannya ini mustahil, tapi kita punya satu keyakinan bahwa Dia turut sedang bekerja di dalam ini. Kita berkata dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau kita ada dalam rencana Tuhan, terpanggil untuk rencana Tuhan, apapun yang terjadi, Allah turut bekerja. Saudara pikir-pikir mengapa sampai di satu titik Allah ada di sini. Allah tahu pergumulan saya. Allah turut bekerja. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Saya sungguh yakin, meski awalnya Hana mengalami sesuatu yang buruk, rahimnya tertutup dan menerima perlakuan yang jahat dari penina madunya dalam kurun waktu yang cukup lama, dari tahun ke tahun. Keadaan yang terpuruk, keadaan yang sedih, keadaan fakta bahwa Tuhan menutup kandungannya, itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Katakan, ini bukan akhir. Ini bukan akhir. Pandemik ini bukan akhir. Dia tidak mengakhiri dunia ini. Allah sedang turut bekerja untuk mendatangkan kedaulatannya. Bangsa-bangsa sedang dibawa di lembah keputusan, lembah penentuan. Karena saya percaya pemurnian sedang datang atas umat Tuhan, supaya Yehuda dan Yerusalem dipulihkan dan bawa persembahan yang benar, dan supaya komunitas ini akan dialami transformasi. Saya sungguh yakin pandemik ini bukan kiamat. Saya sungguh yakin kiamatnya masih lama. Saudara jangan takut, 666 lah, apalah. Kita tidak ada urusan lah dengan 666 ini. Antikris itu bukan inti dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah tentang wahyu Yesus Kristus Tuhan. Fokus kita Yesus Tuhan. Gak peduli antikris mau bikin apalah. Ya, semua ada dalam kendali Tuhan. Saudara jangan fokus ke antikris, fokus untuk saudara dan saya bertobat, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan melakukan rencana dan kehendaknya. Kita menjadi penggenap dari rencana Tuhan. Kalau Tuhan cari orang di Atambua, cari orang di NTT, ini siapa yang akan melakukan kehendaknya, mengeksekusi kehendaknya? Maka Tuhan menemukan saudara dan saya. Katakan amin. Ya, kondisi terburuk dan faktanya Tuhan menutup rahimnya. Ada perlakuan yang buruk, merendahkan, melecehkan. Bahkan di rumah Tuhan juga dihina. Kau doa-doa tapi miskin. Doa-doa tapi gak ada apa-apa. Mana Tuhan? Saya tidak banyak berdoa, saya melahirkan terus. Kata penina, mungkin kata-katanya begitu kan gak ditulis. Kalau ditulis Alkitab ini tebal. Kita gak bisa isi di tas Alkitab ini. Dari tahun ke tahun tuh kata-katanya penina tuh kalau ditampung tuh di 4 rontong. Kalau itu barang dagangan itu 5 truk. Saya tidak tahu, mungkin 10 tahun 20 truk kata-katanya. Saya juga heran ada orang yang kata-katanya begitu banyak. Kata-kata dusta, penghinaan, apa segala macam. Itu truk. Kalau barang penina begitu merendahkan. Apakah saudara mengalami perlakuan ini? Percaya Tuhan ada. Tuhan melihat. Dan Tuhan turut bekerja. Tuhan kita ini aktif.
Tuhan kita ini bukan bisu tuli buta, barang pajangan, bukan. Bukan. Tuhan kita Allah yang hidup, bangkit, dan mengalahkan maut. Dia melihat. Saya sungguh yakin Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi di GBI Kalvari Misi. Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi di rumahmu. Bahkan Tuhan bilang niat-niat dalam hati kita pun tahu. Tuhan dengar perkataanmu. Bahkan mungkin kamu dua cuma duduk omong bisik-bisik, Tuhan dengar semua. Cuma kita dua saja ya. Saudara lupa bahwa 3 ada Tuhan di situ. Selalu kita bilang, jaga ya, cuma kita 2 saja. Mulai hari ini jangan bilang kita 2 saja. Hah? Ada Tuhan di sini. Ya, jangan kita 2 saja. Bahkan suami istri di kamar, dikatakan waktu mereka tidur, Tuhan mengingat. Tuhan ada di sana. Lalu Tuhan mengingat kepada doa Hana, dan Tuhan memberikan dia anak, dan lahirlah Samuel. Saudara coba lihat doa yang lahir dari keyakinan akan Tuhan. Gak peduli walaupun itu mungkin lahirnya dengan mungkin agak sedikit kepahitan ya, dia nangis terseduh-seduh. Ya. Seandainya Hana itu salah meresponi dengan mengandalkan kekuatannya sendiri atau terus tenggelam dalam kepahitan, tentu dia tidak akan pernah mengalami kemenangan. Hidupnya akan semakin terpuruk dan bertambah buruk. Kalau setiap hari istri itu menangis, pasti dia gak urus diri, mukanya tambah jelek, karena pasti gak suka. Ya, masuk keluar muka asam bertahun-tahun, karena sedih tidak mandi, tidak urus diri, ya, terpuruk pasti. Tuhan tidak mau kita tinggal dalam keadaan terpuruk. Katakan, saya tidak akan memilih tinggal dalam keadaan itu. Dalam nama Yesus, kesedihan, kepahitan. Karenanya respon kita tuh menentukan. Setiap kali sesuatu terjadi dalam hidup saya dan pelayanan saya, pertama-tama saya datang, saya bilang sama Tuhan, saya tahu Engkau ada, Engkau melihat semua. Bahkan yang belum saya dengar, belum saya tahu, Tuhan sudah tahu semua. Dan ajar saya Tuhan untuk percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam keadaan ini untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Katakan amin. Walaupun tanda kutip itu tidak enak, selalu saya taruh dalam hati saya, sehingga itu membuat saya damai. Dengarkan sekali lagi, respon saudara itu akan menentukan keadaan saudara. Ya, iblis ini cuma ada di luar, tapi dia akan lihat kondisi kita. Ya. Hana tidak membiarkan dirinya kepahitan. Itu syukur sekali. Walaupun menangis nih ya. Hana tidak membiarkan keadaannya terpuruk. Saya sungguh tadi malam diberkati sekali. Pada waktu mereka sudah selesai, biasakan bawa persembahan burung lah apa segala macam menurut hukum Taurat. Dan semua upacara itu sudah selesai dan sudah makan-makan. Katakanlah di pastori begitu. Hana memilih pergi ke hadirat Tuhan. Nah, ini sangat penting saudara. Tadi malam saya bilang, coba kalau Hana punya respon lain. Makanya kita memilih ada di hadirat Tuhan. Kita pilih berlama-lama tinggal di hadirat Tuhan. Bukan karena kita malas kerja. Tapi kalau memang saudara merindukan Tuhan, harus menyediakan waktu. Mereka habis makan dan minum, berdirilah Hana. Imam Eli duduk di sana, masih di pintu. Dan Hana pergi lagi kepada Tuhan. Tadi ini sudah selesai upacara loh. Dia bilang, Tuhan, dari tahun ke tahun keadaannya begini, datang doa kok tidak apa-apa. Jadi respon Hana ialah dia punya inisiatif keluar dari hatinya mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan.
terpuruk itu bukan keputusan dia. Saya tidak mau terpuruk. Saya tidak mau tinggal dalam keadaan ini. Mungkin dalam hatinya semua, ayo tambah jagung bose lagi kalian makan ya. Saya pergi doa dulu, mungkin pengen bang doa lagi. Mungkin penina, kalau itu orang Ambon gimana lagi penina ini ya. Saya punya saya belum dapat nama orang penina di orang Kupang ya, di Ambon banyak. Betul ke tidak Ibu Clara? Ya, saya tidak tahu kalau penina itu orang satu kampung saya. Responnya bagaimana? Doa. Memangnya sudah tua, ya kan? Ya mungkin orang Kupang begitu juga kan? Ini jam makan, untuk apa doa? Tadi sudah berdoa, kok berdoa lagi? Sudah bisa bayangkan kondisi Hana. Keputusan dan respon. Dengarkan ini. Keputusan respon yang benar ini, wow, membuat Hana mencari Tuhan, membuat Hana mendorong dirinya mengandalkan Tuhan. Dia lagi nangis, mungkin di sebelah sana dengar suara tertawanya penina dengan suaminya dan anak-anaknya. Itu kata anaknya, tante tuh lagi ngapain menangis tuh. Saudara bisa bayangkan itu sampai penina bikin tuh sampai saking sedih, sampai Elkana tuh selalu bilang kepada, bukankah saya ini lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Kamu punya suami itu sudah cukup, saya juga tidak terlalu. Tapi Hana memilih untuk tidak mengandalkan suami, mengandalkan orang, mengandalkan kekuatannya. Atau dia balik bertengkar lagi dengan itu penina, atau orang Kupang bilang rui rambutnya lalu tumbuk dia di situ langsung injak misalnya. Saya pikir kalau dihina terus menerus satu rumah tuh kan terpancing. Ya. Bayangkan, mungkin mau pegang anaknya atau anaknya bikin apa rumah, kau jangan pegang sapu anak atau apa, itu rasanya tuh kok tidak enak bertahun-tahun. Ya. Perempuan sonde ada guna misalnya, aduh saya tidak tahu kata-kata penina itu kayak apa. Tapi saudara lihat respon dan keputusan yang benar di dalam segala keadaan. Itu untuk kita akan melihat mendatangkan kebaikan. Bahkan respon Hana yang benar ini mendatangkan keajaiban, saya bilang. Ketidakmungkinan itu menjadi mungkin. Tuhan yang tutup, oke lah. Tapi saya tetap berseru kepada Dia. Saudara lihat sampai di satu titik, saya yakin setiap tahun dari tahun ke tahun, Hana berdoa, bukan dia datang tuh dia ada holiday di sana. Tapi kali ini doanya berbeda. Karena itu putuskan untuk memiliki respon yang benar. Yang kedua, doa ini adalah sarana mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Mari datang saudara berdoa, mencurahkan isi hati saudara. Tadi kita sudah baca. Imam Eli datang dan bilang, kamu mabok kah? Dia bilang, saya bukan perempuan dursila. Sudah ingat dicatat tadi, Hopni dan Pinehas itu imam di sana. Mereka pelayan Tuhan di sana. Mereka dursila. Hana bilang, saya bukan wanita pemabuk. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Doa adalah sarana untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Pagi ini datang, setelah ini kita akan berdoa. Setelah khotbah, curahkan isi hati saudara, putuskan. Ya. Mazmur 62 ayat 8, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu
di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Doa itu sebagai alat untuk mencurahkan isi hati kita. Karena satu dan lain hal, kadang-kadang Tuhan izinkan adalah hal buruk, tanda kutip sekali lagi saya bilang. Karena dia bukan rencanakan, tapi diizinkan. Hal-hal buruk terjadi. Kondisi itu dapat membuat hati kita terluka, membuat emosi kita menjadi negatif, menjadi orang yang emosian, dan berpotensi menjadi kepahitan atau meledak-ledak dalam kemarahan. Sebagai iblis, engkau tidak ambil keuntungan apapun dari hidup saya dalam keadaan ini, karena saya tidak biarkan emosi saya meledak-ledak. Kenapa? Karena kita tahu Allah sedang bertindak, Dia bekerja. Bilang Allah bekerja. Karenanya pemazmur bilang, curahkanlah isi hatimu kepadanya, hai umat, percayalah kepadanya setiap waktu. Waktu enak tidak enak, waktu pandemik tidak pandemik. Jangan habis pandemik ini langsung saudara tidak pernah berdoa, tidak ada mesbah keluarga lagi. Nanti saudara harap kalau mami siaran langsung baru kami ikut. Bagaimana kita mau siaran langsung setiap malam? Kalau ini sudah berjalan, kita akan ada tugas-tugas. Saudara harus melatih diri untuk terus melanjutkan mesbah keluarga itu secara pribadi dan keluarga di rumah. Katakan amin. Curahkan isi hatimu, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Bilang setiap waktu. Sampai di satu titik Hana datang, ini kondisinya tidak baik Tuhan. Hana bilang, saya tidak mabuk. Mungkin berdoanya sampai kayak orang mabuk gitu ya. Komat kami. Dari kisah Hana ini kita belajar untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Ya. Sebab kecenderungan kalau kita pergi mencurahkan isi hati kita kepada orang lain, kecenderungannya akhirnya kita mengkambing hitamkan orang lain untuk masalah kita. Dan akhirnya kita mencemarkan orang lain. Ini bukan lagi sharing, tapi akhirnya lahir fitnah dan kejahatan. Itulah sebabnya saya memilih untuk apapun yang terjadi saya akan menyerahkannya kepada Tuhan. Latih diri saya. Katakan pagi ini, saya menyerahkan semua masalah apapun kepada Tuhan. Saya mencurahkan semua isi hatiku kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, saya akan meresponi dengan benar setiap keadaan situasi dalam hidup saya. Karena saya tahu Tuhan ada, Tuhan melihat, dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan keluarga saya. Di dalam nama Yesus. Amin. Latih untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena kalau kita curhat kepada orang lain, berpotensi akan mencemari orang lain. Kalau orang itu datang ke rumah kita terus dan mencurahkan isi hatinya. Kalau orang itu konsultasi dengan saya, jangan banyak kali. Satu kali itu saya sudah kasih instruksi, lakukan. Ya. Jangan habis waktu cuman untuk kamu bicara negatif terus. Tuhan beri instruksi buat Nuh tuh satu kali saja. Bangun Batra. Air bah akan datang, teng peraturannya. Dan Nuh bangun. Latih, taat dengan segera. Kalau Tuhan bilang mengampuni, lupakan, buang, sudah selesai. Gak usah dicerita-ceritain. Katakan amin. Saudara bebas. Ada tugas lebih besar untuk bangsa ini. Ada tugas lebih besar dari Tuhan yang harus kita selesaikan. Karena kita hidup ini untuk tujuan Tuhan. Jangan biarkan diri kita tercemar dan dicemari. Ya. Bisa jadi kita curhat, kita menerima input yang tidak akurat, membuat hati dan pikiran kita tambah tercemar, pengertian kita menjadi lebih gelap lagi. Harusnya sudah mau berubah jadi tambah gelap. Coba kalau seseorang datang bicara negatif kepada Yanti tanpa disadari, saya sudah menilai yang tidak baik kepada Yanti ini. Padahal dia pikir baik-baik, saya bisa ini contoh. Artinya hal-hal yang jahat itu akan mencemari saya. Padahal Yanti nggak tahu apa yang saya pikir misalnya. Karena kita harus betul-betul menjaga dan kita seperti apa ya, scan ini penting nggak masuk di hati saya. Ya.
Karenanya Tuhan begitu memerintahkan, jangan duduk dalam orang-orang pencemooh. Duduk dengan orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Betul. Karena kalau kita tercemar, kita berpotensi tercemar, diajak bicara, input yang masuk negatif, kita akhirnya menghakimi orang itu, kita jadi negatif. Lalu yang ada kalau sudah negatif, yang ada tuh cuma gelap. Iblis langsung datang, oh ini orang-orang saya tidak izinkan apapun. Terserah, firman Tuhan sudah jelas, sudah nasihat, sudah tegur. Firman Tuhan ini, tidak lakukan, itu urusanmu. Katakan amin. Pilih untuk lakukan. Pilih hidup atau pilih mati, ini cuma dua. Pilih neraka atau surga. Pilih kutuk atau berkat, ini cuma dua. Tidak ada bisa kita bermain abu-abu di sini. Pilih panas atau dingin. Pilih gelap atau terang. Gak bisa setengah gelap, setengah terang. Gak bisa. Kita harus berani memilih dalam hidup ini. Pilihan-pilihan kita mungkin membuat beberapa orang tidak suka. Tapi Hana memilih untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sementara orang lain ada makan mungkin pesta pora. Curahkan isi hati. Saya tidak mabuk. Setelah curhat dengan Tuhan, sesuatu yang ilahi terjadi. Hana tadinya begitu sedih, tidak mau makan, meski dibujuk oleh Elkana, suaminya. Sekarang dalam ayat 18, dia sudah mau makan. Dalam versi firman Allah mudah dibaca, dikatakan begini dari ayat firman Tuhan tersebut. Ya, tadinya begitu sedih dan setelah dibujuk oleh Elkana suaminya, sekarang dia mau makan. Wajahnya menjadi cerah kembali. Versi mudah dibaca. Berarti tadi sedih itu wajahnya bagaimana? Tadi saya bilang pasti jelek. Mata bangkat terus dari malam sampai pagi, masuk keluar. Kalau mata bangkat terus nggak bisa ngelihat, nggak bisa kerja. Sekarang setelah dia ada di hadirat Tuhan, menjelaskan. Orang yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, apapun. Mungkin orang lihat pikir ini tidak ada masalah. Sebenarnya kita punya banyak masalah. Sebenarnya saya juga punya banyak tantangan dan pergumulan. Tapi saya memilih untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, versi firman mudah dibaca, dikatakan bahwa dulu tadinya dia muram. Tidak mau makan, muka bangka, masuk keluar tertekan. Tapi sekarang wajahnya cerah. Coba semua cerah dulu. Semua yang di rumah juga satu lihat satu. Sebab kalau muka cerah, muka muram ini saya jadi ingat Kain. Saudara ketemu orang dengan motor, langsung dia, itu iblis sudah mengintai di orang itu. Atau dia tuh iblis, mukanya marah terus. Marah ini apa gitu loh. Orang yang membawa kepahitan mukanya tuh marah terus. Ya. Saya berdoa dalam nama Yesus untuk semua yang ikut siaran ini, semua anak rohani. Darah Yesus menyucikan hatimu. Curahkan dan serahkan, jangan ambil lagi. Kalau sudah taruh jangan pulang ambil lagi, sudah serahkan. Ya. Ada sukacita, ada kekuatan yang baru, ada kekuatan ilahi. Sesuatu yang ilahi terjadi di dalam hatinya yang begitu sedih, kesedihan diangkat. Masalah belum selesai. Tidak langsung hamil tuh di situ. Ya. Ada prinsip di sini. Meski kita mulai doa dari daging, kelihatannya dengan emosi, dengan marah kayaknya ya. Kesedihan, terseduh-seduh Tuhan sampai kapan ini? Ya. Kelihatannya itu sepertinya dari daging, tapi dia mengakhirinya dengan roh. Dia ada kelegaan. Di hadirat Allah dia mendesak, naik ke ruang takhta, menjamah Tuhan, terus menerus berdoa. Waktu kita sungguh-sungguh terus berdoa, sungguh datang ke hadirat Allah, maka ada aliran sungai kehidupan yang dari sorga itu mulai mengalir dalam hati kita. Saya berdoa pagi ini, aliran sungai kehidupan mengalir dalam setiap hati kita.
keluar dari hati kita, membersihkan semua kotoran, pencemaran dalam hati kita, membuat hati kita menjadi tahir, bersih, dan pada gilirannya wajah kita pun menjadi cerah. Katakan amin. Ya, senyum kembali mengembang. Coba semua senyum. Bagus sekali, cantik. Ya, tanda damai sejahtera dan sukacitanya memenuhi hati kita. Walaupun tanda kutip belum dijawab ini, tapi sukacita, wajahnya cerah, senyum mekar, dikatakan sumringah. Senyumnya sumringah, bukan untuk membuat kejahatan, tapi sumringah karena Tuhan menjawab doa kita. Ya, kita berkemenangan. Hana tidak buat kejahatan. Hana tidak buat keputusan seperti Sarah, lalu ambil Hagar. Hana tidak mencoba mencari jalan keluar untuk persoalan kemandulannya, tapi sekali lagi dia membawanya kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah saudara itu apa, Tuhan tahu. Mari bawa masalah seperti kayak tembok, tidak mungkin ini. Ini kayak tembok Yeriko, tebalnya ngeri. Ibu Wilma tidak tahu doa berapa hari baru rubuh. Gak peduli soal berapa hari, berapa lama. Itu bisa tiba-tiba satu hari doanya dijawab Tuhan. Ada sukacita. Wajahnya kembali cerah. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluar perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ayat 18. Kalau saudara habis berdoa, tidur nyenyak, saudara yang alami katakan amin. Orang yang tidak menyerahkan hidup, dia gak bisa tidur. Bahkan firman Tuhan bilang orang jahat itu merancangkan kejahatannya di tempat tidur. Tapi orang benar tidur dengan nyenyak, dan pada waktu tidur Tuhan sudah menyediakan berkat bagi dia. Katakan amin. Orang yang sungguh-sungguh di hadirat Tuhan tuh tidurnya nyenyak. Jangan bilang setan, jangan bilang banyak beban. Mari serahkan bebanmu kepada Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, doa yang lahir dari roh atau hati yang terdalam itu sangat besar kuasanya dan menghancurkan semua tembok-tembok penghalang atau semua kebuntuan. Saudara berkata ini jalan buntu. Kalau saudara bawa mobil, kita bawa mobil, ini jalan buntu, kita mau antri susah loh. Apalagi itu di perumahan, kami pernah terjebak di situ. Antri pelan-pelan, ya. Semua secara fisik manusia kalau buntu tuh harus mundur. Tapi hari ini kita belajar, buntu bagi Tuhan artinya masih ada lagi. Jadi ini kan buntu, saudara bisa lihat di balik tembok ini ada Tuhan sanggup meruntuhkan kebuntuan ini. Buntu menurut manusia itu mesti mundur, tapi buntu menurut Tuhan tuh harus maju. Katakan amin. Iman saudara, dorongan hati saudara. Saya selalu mendorong hati saya untuk melihat semua kebuntuan, bahwa Tuhan ada di balik kebuntuan ini. Selalu Tuhan buka mata hati saya untuk melihat. Biar sedikit Tuhan, saya lihat Tuhan ada di sana. Tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Doa yang lahir dari roh yang sungguh-sungguh, ya, sudah ada kelepasan, percaya. Ya. Hana ini doanya lahir dari hati. Bilang doa dari hati. Sanggup menjebol semua penghalang
kebuntuan. Pada masa itu firman Tuhan jarang, betul? Ya, penglihatan juga tidak sering. Atmosfer rohani di bait Allah itu gelap, kekelaman. Bahkan imam-imam Hofni dan Pinehas yang jadi imam ini moral rendah, korupsi, berzina. Ya. Imam-imam yang bertugas ini hidupnya dalam kefasikan. Saya sudah bahas itu kemarin. Sepertinya tidak ada atmosfer rohani yang kondusif untuk benih firman datang untuk bertumbuh di sana. Bahkan yang harusnya menolong bilang mabok lagi, apa lagi. Kalau lihat orang sedih dalam rumah Tuhan ini pasti orangnya ini ada beban. Tapi Imam Eli bilang dia mabuk. Itu kan kontradiktif sekali seorang imam. Ya. Sepertinya rumah Tuhan gak mendukung. Terbalik kalau saudara jahat dan rumah Tuhan bersih, itu beda lagi. Ini betul-betul kefasikan. Maka Tuhan harus memurnikan gereja. Walaupun saudara ada dalam keadaan seperti ini, tetap harus percaya Tuhan. Doa dari hati, doa dari keyakinan. Ini yang namanya roh terobosan. Pastor Stephen Agustinus bilang mengaktivasi roh terobosan. Kalau ini buntu bagaimana? Harus punya roh terobosan. Harus punya keyakinan, iman yang melihat. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat ini sebenarnya lebih besar, lebih nyata, lebih banyak, lebih kuat, lebih dahsyat daripada yang kita lihat. Saudara harus percaya itu. Ya. Oleh iman kita percaya bahwa bumi ini ada dari yang tidak ada. Itu kan luar biasa. Oleh firman bumi ini langit dan bumi dijadikan. Karena kita percaya dengan iman. Langit dan bumi ini tidak ada, sekarang ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi yang tidak kelihatan ini saudara harus melihat bahwa Tuhan ini lebih besar. Makanya tadi kita nyanyi, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kita harus melihat itu lebih besar di balik semua layar pandemik ini, di bawah semua persoalan, tekanan, kebutuhan kita. Tuhan itu dahsyat. Saya berdoa ada roh terobosan bekerja pagi ini di dalam hidup kita. Awalnya sepertinya dia sudah mau pahit karena dihina. Namun terlepas dari apapun yang kita alami, doa yang lahir dari hati itu sanggup mengaktifasi roh terobosan. Kita menyembah, berdoa, menyembah, roh terobosan terjadi. Kalau saudara tidak berbuat apa-apa, maka yang ada datang itu putus asa. Saudara pikir-pikir sendiri, analisa sendiri, pengertian sendiri, lalu buat keputusan sendiri. Maka banyak orang bunuh diri karena gak sanggup lagi, karena dengan kekuatan sendiri. Tapi masuk dalam ruang takhta menyembah dia, so bisa melihat beribu-ribu malaikat, bisa suara sorak-sorai, disau air bah, suara puji-pujian dan pengangguk. Siapa Allah kita yang besar? Tidak buntu. Ada Tuhan, katakan amin. Ya. Roh terobosan yang menyertai doa Hana itu seperti secerca cahaya di kegelapan malam dan menciptakan sebuah terobosan di alam roh. Saya sungguh yakin. Mungkin orang tertawa kita, kenapa sih Ibu Ilma setiap hari doa? Ini kita sedang bukan mejeng di sini. Saudara pikir tidak capek juga nih, semua harus ini. Tapi kita mau taat, terus terobos, berdiri bagi kota. Ya. Apa yang terjadi? Doa yang lahir dari Allah, hal yang keempat. Doa yang lahir dari hati ini bisa mendownload, coba lihat ke sini, kebutuhan Tuhan. Tuhan di sorga juga sudah geram
lihat kejahatan di dalam rumah Tuhan ini. Tuhan sedang membutuhkan bangkitnya satu generasi baru. Doa dengan hati ini membawa kita terkoneksi dengan surga dan kita tahu Tuhan butuh apa. Sehingga doanya lagi bukan untuk dirinya. Tuhan tolong kasih saya anak tuh yang lebih ganteng dari anak-anak penina ini. Biar supaya saya foto selfie dengan anak-anak saya tuh penina tuh kaget. Bukan. Bukan. Tapi dia mulai berdoa kerinduan hati Tuhan. Kenapa? Karena keimamatan waktu itu penuh dengan kefasikan. Tuhan juga sedang mencari siswa. Dan doa yang lahir dari hati ini. Tadi saya bilang satu kata penting di poin nomor 1. Melahirkan atau mendatangkan keajaiban besar. Dia bilang begini. Kalau engkau dengar sungguh-sungguh doa. Saya minta satu anak laki-laki. Dan anak itu bukan untuk saya. Tapi anak ini akan saya persembahkan kepada Tuhan. Sampai doa itu untuk kepentingan Tuhan. Coba kalau dia cuma menangis-menangis di rumah saja. Dan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bisa mendownload isi hati Tuhan ini. Untuk menjawab kebutuhan rumah Allah di Silo. Tidak lagi butuh Imam Eli dan anak-anaknya yang jahat ini. Orang-orang jahat ini bahkan Tuhan bersumpah akan memusnahkan mereka. Ya. Bahkan istri dari Hofni dan Pinehas itu waktu dengar berita mereka tadi malam saya baca ulang. Itu lagi hamil tua, mati dengan bayinya. Dalam hari yang sama. Dimusnahkan keturunan Tuhan itu. Kalau mau bilang kok seram sekali ya. Dan Tuhan ingin ada orang Tuhan cari. Dan Tuhan melihat Hana ini. Saya belajar tadi malam, Wilma, kalau engkau sungguh-sungguh bangun terus, bangun anak-anak rohani, bangun semua ini kota-kota untuk naik ke ruang takhta, kita bisa melihat kebutuhan Tuhan untuk kota dan bangsa ini apa. Tuhan mencari tembok, satu orang menjadi tembok. Tapi kita minta Tuhan segera matikan ini virus supaya kita mau bebas, mau pesta pora lagi, mau mabuk lagi, mau apa. Kan saudara tidak pikir untuk pekerjaan Tuhan. Kalau belum sampai titik itu saya kira belum selesai ini. Sampai di titik Hana bilang kalau beri saya anak laki-laki, saya tidak taruh dia di rumah, bukan untuk saya. Tidak pikul air, tidak bikin. Saya kasih dia untuk Tuhan. Hana sekarang menjawab kerinduan hati Tuhan. Untuk memunculkan satu imam yang setia dan kudus di rumah Allah. Makanya doa yang sungguh-sungguh lahir dari hati yang murni mendatangkan keajaiban besar. Dengan lahirnya Nabi Samuel. Tadi malam atau saudara di Facebook Mami sudah tulis penjelasan tentang Samuel. Dia menggembalakan umat Israel dari Dan sampai Berseba. Mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Samuel ini nabi yang ditetapkan Tuhan. Seumur hidupnya Samuel itu bukan cuma nabi, tapi dia hakim. Dia adil. Doa Hana itu mendatangkan keajaiban besar. Melahirkan Samuel yang mengembalakan bangsa Israel dengan tongkat dan gada besi. Selama hidupnya Samuel, musuh tidak bisa masuk tanah Israel. Selama hidup Samuel, damai terjadi di tanah Israel. 1 Samuel pasal 7. Samuel juga menciptakan pengaruh yang besar dan kekal lewat pelayanannya. Lewat Samuel, dia membangkitkan Daud. Dia mengurapi Daud. Katakan amin. Lahir Daud dari pelayanan Samuel. Dan Samuel melalui Daud lahir Yesus Kristus, Raja segala raja. Coba bayangkan, Hana punya doa itu berdampak kekekalan. Saya sungguh yakin doa-doa kita akan melahirkan orang-orang benar di timur 10, 20, 30 tahun ke depan. Kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan
Ini hasil doa. Berapa banyak orang inbox saya dan sebagainya, kirim pesan. Sungguh belum pernah kami dengar firman seperti ini. Saya bilang bertobat saja, respon firman. Ya. Sampai di luar negeri, tolong konfirmasi pertemanan ini supaya kami bisa dengar firman. Saudara, ini sudah melampaui batas-batas bangsa dan negara. Dan saya tahu Tuhan punya rencana dengan keadaan ini. Sungguh, dari doa yang lahir dari hati ini, terus menerus akhirnya kita bisa mendownload. Saudara pegang HP ini kan saudara akhirnya bisa, dulu gak tahu Google apa. Sekarang saya mau cari lagu apa saja, saya tinggal ketik di Google lirik, keluar lagunya semua. Kita langsung tahu semua isi hati Tuhan. Doa yang lahir untuk kebutuhan Tuhan. Apa yang terjadi di sana? Sambil juga menciptakan pengaruh yang luar biasa. Saya percaya Tuhan itu Allah yang berdaulat. Dia mengawasi hari-hari kita, itu yang kita nyanyi, amin. Dia mengawasi, bilang dia mengawasi hari-hari kita. Haleluya. Saya sungguh yakin pencurahan hari-hari terakhir Roh Kudusnya akan sangat dahsyat. Segala sesuatu Dia bekerja, bahkan yang paling buruk sekalipun akan Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mungkin engkau menangis terseduh-seduh. Datang pagi ini kepada Tuhan. Datang dengan roh kerinduan, kekudusan, ketaatan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Hasil dari doa Hana yang luar biasa. Hana menyerahkan anaknya Samuel ke dalam penjagaan Imam Eli, pengawasan Imam Eli. Kembali dia menepati janjinya. Banyak kali kita kepepet, kita nasar. Pada waktu itu terjadi, kita pura-pura lupa nasar kita. Saya akan begini-begini, tapi pas lupa. Orang-orang begini gak bisa dipakai Tuhan. Ingat setiap nasar saudara dan bayar. Apa yang terjadi? Mulai terobosan itu terjadi. Pasal 2, doa-doa Hana berbeda. 1 Samuel pasal 2 itu sebenarnya doa profetik. Dia tidak lagi terseduh-seduh, nasibnya malang apa segala macam. Hana berdiri dan Hana mendeklarasikan sifat-sifat Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Dia adalah Tuhan yang kudus dan tak tergoncangkan. Dia adalah Tuhan yang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Hana deklarasikan dia adalah Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Hana mendeklarasikan sifat Tuhan. Dia adalah Tuhan yang meninggikan dan merendahkan orang. Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Keberhasilan itu bukan kekuatanmu, tapi itu bergantung pada Tuhan. Hana mendeklarasikan sifat Tuhan. Dia adalah Tuhan yang memerintah, mengangkat dan menurunkan raja. Sudah baca, itu kesimpulan. Nyanyian pujian Hana, doa, di situ puji-pujian. Itu sebenarnya deklarasi profetik tentang sifat-sifat Allah. Hal yang kelima ya. Tadi keempat, kelima. Semakin kita masuk dan diselaraskan dengan frekuensi Tuhan, semakin kita mengenal sifat-sifatnya. Doa Hana bukan lagi doa untuk dirinya. Dan waktu dia memberikan anaknya kepada Imam Eli, di bawah pengawasan Imam Eli kepada Tuhan, Eli berdoa supaya Tuhan memberkati dia sehingga dia punya anak lagi. Elkana, laki-laki itu pergi dengan sisi rumahnya mempersembahkan korban, ayat 21.
Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadiran Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan bahwa sungguh-sungguh Tuhan memberkati dan dia menepati janjinya. Tuhan menepati janjinya. Tadi ada satu ayat, lalu Hana itu juga diberkati Tuhan dengan anak-anak yang berikut. Ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Dia masih muda, tapi dia besar di hadirat Allah. Dia besar dalam kekudusan. Dia besar dalam ketaatan. Dia menjadi pelayan di bawah masih kanak-kanak. Makanya tadi malam saya bilang, di musimnya Tuhan ini, Tuhan membangkitkan gereja, bahkan musim sekarang anak-anak juga akan bisa dengar suara Tuhan. Karena Samuel masih kanak-kanak, Tuhan datang kepada dia. Jangan anggap remeh anak-anak di rumah. Mereka semua dengar khotbah mami, mereka akan menerima impartasi. Saya berdoa Tuhan pertajam telinga semua anak-anak yang paling kecil, sampai orang tua, sampai opa oma di rumah. Engkau akan mendengar suara Tuhan lebih sering, mendengar firman lebih sering. Karena ini musimnya Tuhan. Katakan amin. Tuhan Allah yang menjawab doa. Doa yang lahir dari keyakinan yang sungguh itu meruntuhkan semua tembok kemustahilan, tembok ketidakmungkinan. Pagi ini datang kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Kita bangkit berdiri. Amin untuk firman Tuhan. Mari serahkan hidup, rumah tangga, persoalan, beban, sakit, penyakit, apa saja. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalan. Sebab di dalam namanya, di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala serahkanlah hidupmu kepadanya, padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya, di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru, nyanyikan lagu ini dengan iman pagi ini. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
datang mendesak masuk dalam hadiratnya dalam nama Yesus. Menjamah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Semua angkat suara dan sembah Tuhan. Pergumulan berat, doa itu meruntuhkan semua tembok kemustahilan. Kita keluar, ada damai, ada sukacita, ada kekuatan untuk terus terabas, terus maju, berseru. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus,
Terima kasih Tuhan. Saya percaya, saya menyerahkan semua isi hatiku kepada Tuhan. Sucikan, tahirkan saya di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Bawa aku dalam frekuensi-Mu, mengerti isi hati Tuhan. Kau Allah yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar firman ini memerdekakan setiap hati kami Tuhan. Tidak ada satu tekanan, tidak ada dosa, setan, penyakit, apapun yang mengambil keuntungan dari hidup kami. Di dalam nama Yesus kami hancurkan. Di dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Ada kelepasan, ada kelegaan. Kami tidak biarkan apapun negatif ada dalam hati kami. Hati kami dipenuhi dengan firman dan Roh-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Mampukan kami kuat Ya Tuhan. menerobos semua tempo kemustahilan, Yes, tempo ketidakmungkinan. Sebab ada Tuhan bersama kami. Amin Tuhan. Kami akan melihat semua jalan buntu terbuka. Amin. Engkau buka jalan saat tidak ada jalan. Bahkan Engkau sanggup buat jalan di laut. Kau sanggup buat mata air di padang gurun. Aku percaya di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan. Amin. Kau yang membuka rahim, Kau yang menutup dan membukanya. Aku memberkati setiap kandungan, para istri yang sedang bergumul untuk punya keturunan. Tidak ada keputusasaan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati tahun ini menjadi tahun mujizat. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan bertahun-tahun Ya Tuhan. yang orang lain tidak tahu, Amin. kami tahu tahun ini kami akan lihat terobosan. Amin Tuhan. Sekaranglah waktunya. Amin. Biar kami terhubung dengan isi hati Tuhan, Amin Tuhan. dengan rencana Tuhan. Ya, amin. Mengapa kami ada di musim ini? Ya. Mengapa Tuhan masih membiarkan kami hidup sampai hari ini? Bukan untuk agenda pribadi, Ya Tuhan. tapi untuk kami tahu agenda Tuhan. Yes. Dan lewat hidup kami, tujuan dan agenda Tuhan terlaksana. Satu generasi yang kudus, yang suci, yang akan menggenapi tujuan Tuhan. Berketetapan hati, tidak akan menajiskan dirinya dengan hal-hal dunia ini. Kami mencari Engkau Tuhan dalam seluruh hidup kami. Mengutamakan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Menghormati Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Takut dan hormat akan Tuhan ada dalam setiap hubungan kami. Amin. Waktu kami bicara, bukan kami dua tapi ada Tuhan. Amin. Hubungan kami adalah hubungan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kami bertekun dalam persekutuan. Persekutuan yang tulus dan murni. Amin. Ada Tuhan dalam hubungan ini. Suami, istri, anak-anak, rumah tangga, ada Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami tahu firman-Mu memampukan kami bangkit keluar. Kami tidak terpuruk dengan keadaan ini, tapi ini menjadi batu loncatan untuk kami bangkit dan berlari-lari. Makin hari makin kuat sampai menggenapi seluruh rencana-Mu dalam hidup kami. Roh dan firman-Mu membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap menyambut perjamuan kudus. Sucikan roti dan anggur ini. Sehingga pada waktu kami makan dan minum, ini tidak mendatangkan hukuman, tapi mendatangkan berkat bagi kami. Amin. Dalam nama Yesus, sucikan hati kami. Amin. Kami buat ikat janji dengan Tuhan. Darah Yesus anaknya itu, darah perjanjian, mempersatukan kami dengan tubuh Kristus dan darahnya. Kami semua satu di dalam Kristus. Kami ikut bagian dalam penderitaan Kristus dan kami bangkit bersama-sama dengan Kristus. Roh Kristus, darah Kristus, nama Yesus ada di dalam kami. Kuasa Kristus menyertai kami dan tinggal
kuat di dalam kami. Kami bersekutu dengan Engkau dan bersekutu satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus kami menerima roti dan anggur ini, mendatangkan berkat, kesembuhan, kekuatan bagi kami. Amin. Dan bukan hukuman. Di dalam nama Yesus kami menyambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Ibu Apri melayani. Kalau ku pandang wajah Sang Raja, ku tersadar akan kedaulatannya. Nyanyikan lagu. Kalau ku pandang wajah Sang Raja, ku tersadar akan kedaulatannya. Dia berkuasa mengatur seisi alam semesta. Dia pun mengawasi hari-hariku. Ku tahu pasti Dia terhampa, berkuasa mengatur, Tuhan semua. Dia beriku rasa aman, damai dalam kawi akal. Dia yang pedulikan hidupku. Ya Allah, Ya Allah yang setia. Dia selalu menggenapi janjinya. Semua angkat roti dan anggur, tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Nya selalu terjadi. Sekali lagi katakan, Ya Allah, Ya Allah yang setia. Dia selalu menggenapi janji-Nya, tak pernah terlambat. Tak pernah gagal. Firman-Nya selalu terjadi. Mari angkat roti, deklarasikan, Dia Allah yang setia. Amin Jesus. Tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Terima kasih. Firman-Nya selalu Sekali lagi, sama Tuhan, Ya Allah, Ya Allah yang setia. Dia selalu menggenapi janji-Nya. Tuhan, Engkau ada, Kau akan bertindak. Terima kasih. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali lagi, Ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami Bapa. Tak pernah terlambat. Kami merasakan terbukti Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Nya selalu tergenapi. Firman-Nya selalu tergenapi. Firman-Nya selalu tergenapi. Haleluya. Angkat roti, dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak pernah terlambat, tidak pernah mempermalukan kami. Kami menyerahkan semua hidup kami kepada Tuhan, dan apapun yang sedang terjadi, kami tahu Engkau melihat, Engkau mendengar, dan Engkau pasti bertindak.
Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pagi ini. Angkat roti Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah makanlah, inilah tubuhku. Bukankah ini tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bukankah ini darah Tuhan? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan hidup kami. Jangan biarkan keadaan menekan engkau. Darah-Mu menyembuhkan kami. Membebaskan. Terima kesembuhan. Terima kekuatan. Jangan tinggalkan tempatmu sampai engkau menjamat Tuhan. Pagi ini buka hatimu Tuhan. Terima pengampunan, terima anugerah, terima kekuatan, terima kesembuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan akan mengikuti kami Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan, sekalipun aku berjalan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan, amin Jesus, kami tahu Engkau ada. Ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Nyanyikan sekali lagi. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari angkat tangan dengan keyakinan iman. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. aku percaya. Bapa, teguhkan setiap hati kami. Kami meletakkan hidup kami. Kami sungguh diam di hadirat Tuhan. Amin, di hadapan Tuhan. Setiap hari kami ada di hadapan Tuhan. Mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kami percaya dengan segenap hati Amin. kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami, memberkati kami Amin. pada pagi hari ini Amin. menjelang siang ini Tuhan. Di hari yang ke-56 kami sungguh mengalami satu level baru, Amin. satu kemajuan baru, Yes. menerobos setiap tembok kemustahilan, Ya, Tuhan. semua tembok ketidakmungkinan, Ya, karena Tuhan. ada Tuhan bersama kami, Amin. memberkati bangsa kami. Tapi berdoa untuk pemerintah dan doa berkat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara Ya kami Tuhan. Tuhan. Menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ya, amin, amin. Berkat-Mu tercurah atas bangsa dan negara kami. Amin Tuhan. Yang berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Ya Yesus. Kau menjamah mereka, berikan kekuatan yang selalu baru setiap hari. Amin. Agar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Ya Tuhan. Bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Berikan kekuatan, beri kesehatan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Amin, Agar amin. mereka berserah penuh hanya kepada Tuhan. Amin. Memberkati semua tenaga-tenaga medis di mana saja mereka berada. Ya Tuhan. Tuhan jamah mereka, perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Amin. Tutupan darah Yesus atas hidup mereka. Jauhkan mereka dari segala virus dan peliharalah mereka agar mereka bekerja untuk dapat menyelesaikan apa yang mereka kerjakan. Amin. Terima kasih Tuhan, urapan yang selalu baru setiap hari atas para dokter, para perawat Ya dan Tuhan, semuanya dalam Tuhan. nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para penegak keamanan Tuhan, TNI Polri semua, Tuhan Engkau jamah mereka agar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Amin. Memberkati presiden kami, wakil presiden, gubernur Ya kami, Tuhan. bupati kami, semua di dalam nama Tuhan Yesus. Roh hikmat Allah mengalir atas hidup Amin, mereka. amin. Berikan kekuatan buat mereka, kesehatan Amin, buat Tuhan. mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Memberkati semua anak-anak kami di mana saja mereka Ya berada. Tuhan. Tuhan jamah mereka, peliharalah mereka. Setiap keluar masuk mereka Tuhan. Perlindungan Tuhan tercurah atas hidup mereka. Amin. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. jauhkan mereka dari segala bentuk virus penyakit dan Engkau memelihara mereka. Dalam nama Yesus. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan. Itulah keinginan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami telah selesai ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di Ya setiap Tuhan. ibadah kami Tuhan. Firman yang sudah ditabur dapat diterima dan kemudian dapat diimplementasikan. Dan Ya kami mau Tuhan. hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami di siang hari ini Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan tercurah dalam Ya hidup kami. Tuhan. Damai sejahtera sukacita daripada Allah Amin. mengalir atas hidup kami. Kami juga mau hidup sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Damai sejahtera sukacita memenuhi hidup kami. Mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Salam dan kasih buat semua. Kita tidak bisa salaman, tapi dari kediaman kami mengasihi saudara. Salam untuk semua dan kita tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan terus makan makanan sehat bersih, jaga hati, jaga pikiran dan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita khusus NTT yang kita cintai, tanah Pulau Bamora ini supaya virus ini dimatikan oleh Tuhan. Saya sungguh yakin doa kita besar kuasanya, kota-kota akan dibersihkan. Dan orang benar berdiri menjadi tembok kebenaran bagi kota-kotanya. Tuhan memberkati saudara sampai kita bertemu besok sore jam 6 dalam acara Mesbah Keluarga pada frekuensi Radio Misi Kalvari 106.5 FM dan akun Facebook Wilma Mei Kesila dan akun Facebook David Agustinus. Sedangkan di YouTube semua khotbah kami dikirim di
YouTube-nya David Agustinus Sila. Semua bisa lihat khotbah-khotbah kami sepanjang 55 hari ini atau 56 hari akan ada di sana. Kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam dan Tuhan Yesus memberkati.